Assalamualaikum, hai para kesayangan, kembali lagi bersama saya Ibun dalam channel Ibun Bun. Kali ini kita akan belajar bersama Excel dari dasar part 5, membahas tentang rumus sederhana, referencing, dan fungsi if. Baik, sebelum lanjut ke video, jangan lupa dukung channel Ibun Bun dengan cara subscribe, komen, like, and share. Terima kasih. Baik kesayangan, Ibun Bun sudah punya contoh tabel sederhana seperti ini. Kita akan mencari tahu berapa jumlah, berapa rata-rata, berapa nilai tertinggi, dan berapa nilai terendah. Untuk menghitung jumlah di sini ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bisa langsung menggunakan rumus sel sekian ditambah dengan sel sekian. Oke, dalam rumus Excel selalu diawali dengan tanda sama dengan. Kemudian arahkan pointer kita pada sel yang akan dijumlahkan, yaitu di sini pada sel F5. Kemudian kita tekan tanda plus pada keyboard, kemudian arahkan lagi ke sel G5 seperti ini. Apabila sudah, tinggal kita tekan enter. Hasilnya 175 seperti ini sudah muncul. Oke, untuk cara yang kedua, kita bisa menggunakan tombol sum pada menu home. Di sini di sebelah kanan ada yang namanya tombol sum. Kalau kita klik di sini, nah di sini ada beberapa pilihan yang bisa kita pilih. Sum untuk menjumlah, average untuk mengetahui rata-rata, count number untuk menghitung sel yang ada isinya, kemudian max untuk mengetahui nilai maksimum, dan min untuk mengetahui nilai minimum. Baik, untuk jumlah langsung saja kita tekan pada pilihan sum di sini. Oke, setelah kita tekan sum, maka di sini akan muncul rumusnya adalah sama dengan sum kurung buka F5 titik 2 G5. Artinya di situ kita akan menjumlahkan dari mulai sel F5 sampai dengan sel G5. Apabila sudah dalam kondisi seperti ini, kita tinggal tekan tombol enter. Oke. Selanjutnya kita akan kopikan rumus tersebut ke bawah. Jadi kita nggak perlu isikan satu-satu untuk rumusnya. Silahkan aktifkan baris yang sudah ada isinya seperti ini, atau sel yang sudah ada rumusnya. Kemudian pada sudut kanan bawah di sini terdapat kotak segi 4. Arahkan pointer kita di situ sampai dengan berubah menjadi tombol plus berwarna hitam. Kemudian kita tinggal klik dan drag ke bawah seperti ini. Oke, rumus kita sudah tercopy ke bawah semua seperti ini. Selanjutnya untuk menghitung rata-rata, kita tinggal pilih tombol cepatnya di sini, klik pada menu sum, kemudian kita pilih average untuk rata-rata. Nah, selanjutnya kita sesuaikan ya. Kita akan menghitung rata-rata dari kolom F dan G saja. Maka untuk di sini tinggal kita sesuaikan, hanya kita ganti dengan G seperti ini. Kemudian tekan enter. Selanjutnya kita tinggal kopikan ke bawah, caranya sama dengan sebelumnya. Kita tekan dan drag pada pojok kanan bawah pada segi 4-nya seperti ini. Nah, rumusnya akan secara otomatis tercopy ke baris di bawahnya. Baik, selanjutnya kita akan mencari tahu atau menghitung rata-rata yang ada di bawah di sini. Rumusnya sama dengan sebelumnya, kita tinggal pilih average di situ. Kemudian untuk range-nya sudah sesuai dari F5 sampai dengan F13. Kita tinggal tekan enter. Selanjutnya untuk nilai tertinggi, kita tinggal pilih pada max di sini ya. Kita pilih max. Kita sesuaikan dulu untuk range-nya, kita maunya menghitung nilai maksimum dari F5 sampai dengan F13. Maka di sini kita sesuaikan ya, 14-nya kita ganti dengan 13 atau bisa dihapus, kemudian kita klik seperti ini. Nah, F5 sampai dengan F13, kemudian tekan enter.
Untuk nilai terendah sama, kita bisa pilih pada menu sum di sini, pilih yang min. Oke, untuk ringnya kita sesuaikan dari F5 sampai dengan F13. Tekanlah Enter kemudian. Selanjutnya kita blok dari mulai rata-rata, nilai tertinggi sampai dengan nilai terendah, kita akan kopikan ke samping. Kita blok dulu, kemudian pada pojok kanan bawah di sini, kita tarik ke samping seperti ini. Oke, rumusnya sudah terisi semua dan tabel kita sudah jadi. Oke, lanjut ke submenu berikutnya, yaitu referencing. Di sini kita akan mencari tahu sel relatif. Sel relatif adalah alamat sel yang selalu berubah-ubah menyesuaikan baik dengan kolom maupun nilai barisnya. Contoh di sini, Ibu Bun sudah punya data untuk contoh relatif. Di sini ada tabel berisi angka. Kemudian kita akan menggunakan rumus relatif, yaitu sama dengan kita arahkan ke sel yang ingin kita ambil datanya. Contoh di sini sama dengan sel B4. Maka kita akan mengcopy sel B4 di kolom yang ini ya. Silakan tekan tombol sama dengan, kemudian arahkan kursornya pada sel B4 seperti ini. Kemudian tinggal kita tekan Enter. Maka data yang ada di sel B4 sudah kita duplikat atau kita copy ke sel yang baru di sini. Oke, kita copy ke samping. Seperti ini, kemudian kita copy ke bawah. Nah, silakan diperhatikan. Tabel yang pertama ini, isinya sudah kita salin sama persis di tabel yang kedua. Selanjutnya ada sel absolut. Sel absolut adalah alamat sel yang nilainya tetap. Artinya, angka atau huruf yang di depannya diberi tanda string atau dolar, angka ataupun huruf tersebut akan terlindungi atau bernilai tetap sekalipun kita copy ke lain baris atau kolom. Lanjut ke contoh ya. Di sini Ibu Bun sudah punya tabel seperti ini. Kita akan memberikan rumus absolut di tabel yang kedua atau yang berwarna hijau. Silakan diketikkan sama dengan, kemudian arahkan kursor pada sel B16 seperti ini. Kemudian silakan tekan F4 untuk mengunci sel tersebut. Kemudian kita tekan Enter. Nah, di sini data dari B16 sudah kita kopikan di sel I16. Kemudian kita akan copy ke samping. Nah, seperti ini. Kemudian kita copy ke bawah. Nah, karena kita sudah memberikan atau mengunci sel tersebut, baik kolom maupun barisnya, maka jika kita copy ke samping dan kita copy ke bawah, nilainya akan tetap, yaitu data yang muncul di sini sesuai data yang ada di sel B16. Oke, selanjutnya kita akan coba memasukkan rumus seperti sebelumnya, absolut, akan tetapi sekarang yang kita kunci hanya kolomnya saja, atau kita berikan tanda dolar di depan kolom B-nya saja. Maka silakan diperhatikan perbedaannya dengan sebelumnya. Kita masukkan rumusnya sama dengan B23, kemudian di depan B-nya kita berikan tanda dolar. Seperti ini ya. Kemudian kita tekan Enter. Nah, kemudian kita kopikan ke samping. Dan kita kopikan ke bawah seperti ini. Oke. Silakan diperhatikan. Di sini isinya adalah B23, B23, B23,
Akan tetapi kalau kita lihat ke bawah di sini adalah B24, kemudian bawahnya B25, B26, dan B27. Artinya di sini yang tidak berubah atau yang bernilai tetap hanya kolomnya saja atau B-nya saja. Akan tetapi kalau kita copy ke bawah, maka kolomnya akan berubah sesuai dengan data yang ada di sini. Akan mengikuti dan berpindah ke bawahnya 23, 24, 25, dan seterusnya. Seperti itu ya. Apabila yang contoh sebelumnya yang kita kunci adalah kolomnya atau B, maka sekarang kita akan mencoba memberikan tanda dolar di depan angka 23 atau yang kita kunci adalah barisnya. Kita masukkan rumusnya sama dengan kita arahkan ke B23, kemudian di depan 23, di depan angka 23 kita berikan tanda dolar seperti ini atau string. Kemudian kita enter. Oke, kita kopikan ke samping, kita lihat perbedaannya. Kemudian kita copy ke bawah ya. Nah, hasilnya seperti ini. Silakan diperhatikan kalau kita klik di sini, maka dia membaca dari B23, sebelahnya membaca dari C23, sebelahnya lagi membaca dari D23, sebelahnya E23, dan sebelahnya lagi membaca dari sel F23. Artinya di sini yang tetap hanya barisnya saja 23. Akan tetapi untuk kolomnya dia berubah mengikuti dengan data yang ada di sini. Mulai dari B, C, D, E, dan terakhir F. Seperti itu ya. Baik kesayangan, Ibu Bun sudah punya contoh latihan soal untuk referencing seperti ini. Nah, di sini kita akan mengisikan kolom persentase penjualan dengan ketentuan yang ada di bawah ini ya. Kita cek dulu. Nah, untuk persentase penjualan adalah penjualan per bulan dibagi dengan jumlah penjualan. Nah, kita masukkan rumusnya ya. Di sini adalah sama dengan nilai penjualan per bulan dibagi dengan jumlah penjualan di sini. Oke, karena nanti jumlah penjualan di sini adalah tetap nilainya, maka kita berikan string atau kita kunci pada kolom dan barisnya. Silakan tekan saja F4 seperti ini, maka secara otomatis kolom dan barisnya akan terkunci. Selanjutnya kita tinggal tekan Enter. Oke, kita copy ke bawah ya. Seperti ini. Oke, selanjutnya kita lanjut ke potongan harga. Untuk potongan harga, ketentuannya adalah potongan harga sama dengan persentase potongan harga dikalikan dengan nilai penjualan per bulan. Baik, kita masukkan rumusnya sama dengan persentase potongan harga dikali penjualan per bulan ini. Oke, di sini karena persentase potongan harganya nanti bernilai tetap atau absolut, maka kita harus mengunci baik kolom dan barisnya. Silakan tekan tombol F4 di depan sel I6. Seperti ini. Kemudian tinggal kita tekan Enter. Dan kita copy ke bawah seperti ini. Oke, kita lanjut ke harga jual. Harga jual diperoleh dari nilai penjualan dikurangi dengan potongan harga. Kita masukkan rumusnya. Sama dengan nilai penjualan dikurangi potongan harga. Oke, tinggal kita tekan Enter seperti ini. Kita tarik ke bawah ya. Nah, seperti ini. Tinggal kemudian kita masukkan untuk bayar tunai. Ketentuannya adalah persentase tunai dikalikan dengan harga jual. Sama dengan persentase tunai dikali dengan harga jual. Oke, di sini untuk persentase tunainya kita kunci ya, karena nilainya adalah tetap atau absolut. Di depannya sel I7 kita tambahkan tanda dolar dengan menekan tombol F4. Setelah berada di posisi seperti ini, kita tekan Enter.
dan kita copy ke bawah seperti ini. Oke, tinggal kolom sisa. Ketentuan sisa adalah harga jual dikurangi dengan bayar tunai. Kita masukkan rumusnya sama dengan harga jual dikurang dengan bayar tunai seperti ini. Enter. Kita copy ke bawah. Nah, tabel kita sudah jadi dan semuanya sudah lengkap, terisi rumus dengan cepat dan mudah tentunya. Oke kesayangan, kita lanjut ke submenu latihan fungsi. Fungsi if adalah membandingkan dua keadaan atau lebih. Dengan operator logika ada 5 macam seperti ini. Ada sama dengan, ada lebih besar, ada lebih kecil, ada lebih besar atau sama dengan, dan ada lebih kecil atau sama dengan. Baik, kita lanjut ke latihan tabel berikut ya. Nah, di sini Bun sudah punya contoh tabel dengan ketentuan. Di sini yang tertulis di keterangan adalah jika A adalah masuk dan jika nilainya adalah B, maka keterangannya adalah pulang. Baik, karena di sini ada dua kondisi atau dua keadaan, maka di sini kita hanya memerlukan satu rumus if. Karena rumus if itu adalah keadaan dikurangi satu. Jadi banyaknya rumus if yang kita gunakan nanti adalah kondisi atau keadaan dikurangi satu. Karena di sini ada dua kondisi, maka rumus if-nya hanya kita perlukan satu if. Kita masukkan rumusnya sama dengan if, kurung buka. Di sini logical test-nya adalah di sel C12. Seperti ini. Nah, kita akan bacakan. Jika C12 sama dengan A, jangan lupa untuk A-nya kita apit dengan tanda petik karena dia bukan angka. Kemudian diikuti dengan tanda pisah. Di komputer saya tanda pisahnya adalah koma. Nanti di komputer teman-teman silakan perhatikan. Di sini sudah ada petunjuknya. Masing-masing ada yang menggunakan koma, ada yang menggunakan titik koma, ada yang menggunakan titik dua. Sesuaikan saja dengan petunjuk yang ada di sini. Untuk petunjuk di komputer Ibun di sini menggunakan koma, maka Ibun pakai koma setelah logical test. Kemudian diikuti dengan value if true. Di sini kalau kita baca, if jika C12 adalah A, maka value if true-nya adalah masuk. Maka kita tuliskan di situ masuk. Seperti ini. Kita apit dengan tanda petik, kemudian dilanjutkan dengan koma, dan diikuti dengan value if false-nya. Seperti ini. Kemudian ditutup dengan tanda kurung tutup. Seperti ini. Kemudian tekan enter. Nah, jika sudah sesuai seperti ini, tinggal kita copy ke bawah ya rumusnya. Oke, kita cek lagi. Nilai A masuk, nilai B pulang, A masuk, B pulang. Sudah. Oke, selanjutnya di sini kita punya 3 kondisi. Jika nilai A, maka masuk keterangannya, jika B pulang, dan jika C push up. Karena ada 3 kondisi, maka di sini nanti kita memerlukan 2 if. Kita masukkan rumusnya ya, sama dengan if, kurung buka. Logical test-nya adalah di sini, di kolom nilai. Jika C12 sama dengan A, jangan lupa tanda petik, maka keterangan yang tertulis adalah masuk. Kemudian diikuti dengan kondisi yang kedua. Kita masukkan if-nya lagi. If jika C12 sama dengan B, koma, maka pulang. Kemudian yang terakhir kita masukkan value if false-nya. Push up. Karena kita menggunakan 2 if dan sudah menggunakan 2 kurung buka, maka kita akhiri dengan 2 kali kurung tutup atau kurung tutup yang paling luar di sini sampai berwarna hitam. Kemudian tinggal tekan enter.
Oke, kita copy ke bawah ya rumusnya. Baik, sekarang kita cek nilainya C, keterangan push up, nilai B, keterangan pulang, C push up, A masuk, B pulang. Betul ya? Oke, selanjutnya kita punya 4 kondisi nih atau 4 keadaan. Maka if yang kita perlukan adalah 3, betul sekali. Kita masukkan rumusnya di sini sama dengan if jika C12 sama dengan A, maka keterangannya masuk. Kemudian kita lanjutkan untuk kondisi yang kedua, if jika C12 sama dengan B, maka keterangannya adalah pulang. Kita masukkan kondisi yang ketiga, if kurung buka jika C12 sama dengan C, maka push up. Kemudian kita masukkan kondisi if false-nya atau kondisi salahnya. Jika tidak A, jika tidak B, dan jika tidak C, maka di situ keterangannya adalah scoring. Karena kita membuka if sebanyak 3 kali dan kurung bukanya ada 3, maka kita akhiri dengan 3 kali kurung tutup atau sampai dengan berwarna hitam kurung tutup yang terakhir. Kemudian kita tekan enter. Kita copy ke bawah ya. Oke, kita cek lagi. Di sini nilai C, keterangannya push up, D scoring, B pulang, A masuk, D scoring. Oke, sudah betul ya rumus kita. Nah, selanjutnya Ibu pun punya latihan fungsi nih. Kita kerjakan bersama dulu. Di sini ada ketentuan untuk kolom diskon. Jika terjual lebih dari sama dengan 150, maka diskonnya adalah 10% kali harga. Dan jika terjual kurang dari 150, maka tidak ada diskon. Nah, di sini perlu diperhatikan. Di sini tanda lebih dari sama dengan 150, berarti 150 akan memperoleh diskon 10%, gitu ya. Baik, sekarang kita masukkan rumusnya. Sama dengan if kurung buka, kita masuk ke nilai terjual di sini. Jika terjual lebih dari sama dengan 150, maka mengacu di kolom berat. Jika D6 lebih dari sama dengan 150, untuk angka kita nggak perlu kasih tanda petik ya. Kemudian maka value if true-nya adalah 10%. Seperti ini ya. Nah, kemudian value if false-nya adalah 0. Kemudian kita kurung tutup. Kita kalikan dengan harga. Kita tekan enter. Seperti ini. Rumusnya. Kemudian kita kopikan ke bawah ya. Silakan copy dan drag ke bawah. Oke, untuk diskon sudah terisi. Selanjutnya kita tinggal isikan total bayar. Pada kolom total bayar di sini adalah diperoleh dari sama dengan harga dikurangi diskon, kemudian dikalikan dengan berat. Oke, kita kurung tutup di sini. Kita berikan tanda kurung, kemudian kita kalikan dengan berat. Enter. Hasilnya seperti ini ya. Kemudian kita tinggal copy ke bawah. Oke, selesai deh. Baik, kesayangan sampai di sini dulu.
untuk latihan Excel sesi 5. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu lagi dalam video Ibu Bun yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.